Selamat datang Pak Joko ya Iya, Joko. di channel YouTube kami yaitu detik60.tv. Saya Boim Pak dengan Pak Joko ya. betul. Pak Joko, kita langsung ngobrol aja nih Pak. Pak Joko ini sebagai pengusaha prostetik. Ya. Ya. Kalau prostetik sendiri itu sebenarnya apa, boleh dijelasin dulu Pak? Biar Oke. Baik, Pak. Sebenarnya ini prostetik itu mungkin kata baru ya. kata baru. Kata baru. Tapi sebenarnya itu kalau yang umum atau yang sering dijumpai adalah kaki palsu. Kaki palsu. Kaki Oke. palsu ya. Prostetik itu menggantikan alat bantu gerak, contohnya kaki atau tangan. Ya. Nah, kalau saya di sini lebih spesialis lagi ke kaki sebenarnya. Spesialisnya ke kaki. Kaki, ya. Nah itu kalau untuk prostetik sendiri itu dari bahan apa Pak yang dibuat Pak? Bahannya itu sebenarnya banyak banget. Kita kombinasi namanya satu keseluruhan. Contohnya dari bawah lutut nih. Bawah lutut kan contohnya puntungnya sampai sini. Ya. Kita telapak kaki, pipa, sampai ini soket. Soket itu adalah wadah. Kalau ada puntung itu ada wadahnya. Ya. Kita bikin secara personalized. Jadi sebelum tempurung ini ya Pak ya? Iya, pokoknya sisa puntungnya. Sisa puntungnya. Kita bikin secara personalized sesuai dengan kondisi bentuk dan dari kliennya. Gitu. Benar-benar nanti akan fit. Nah, di situ nyaman apa tidaknya, enak apa tidaknya dari situ, Pak. Itu diukurnya menggunakan kayak cetakan gips gitu atau? Iya, ya, betul pakai Pak. gips. Itu awalnya dicetak pakai gips. Nah, setelah itu baru ini Pak, kami modifikasi. Nah, modifikasi kenapa? Ini kan juga kalau ada tulang kering, ya. Ada tulang ini. Nah, tulang-tulang ini ada memang saya kuliah khususnya di sini, Pak. Oh, gitu. Saya perlu jelaskan itu dulu. Berarti sebelumnya ini memang kuliah di di prostetik. Jurusan prostetik. Prostetik apa Pak? Sebenarnya jurusan ortotik prostetik. Ortotik prostetik. Iya. Sama ortopedi beda ya Pak? Beda, Pak. Beda ya. Oke. Pokoknya ortotik prostetik ya, emang kuliah di situ mempelajari bagian mana sih yang boleh menerima tekanan atau tumbuhan berat badan. Jadi kan kalau Bapak nih tulang kering kepentok aja sakit. Iya. Kalau pakai kaki palsu terus tumpuannya di tulang kering pasti sakit. Ya udah. Tetap ngerasain sakit Pak kalau sudah putus gitu Pak ya? Tetap. Oke, lanjut Pak. Jadi kalau misalnya pembuatan kaki palsu itu saya boleh bicara harga nggak sih Pak di sini? Saya ini Pak. Gini, saya tanya nih, apa Pak? Itu pertanyaan yang bagus. Iya. Saya tanya Pak. Dibongkar dikit. Ini saya tanya balik kalau gitu Pak. Iya, oke. Kalau Bapak ke dokter, apakah Bapak langsung tanya, Dok, obat batuk harganya berapa? Enggak sih Pak. Enggak kan? Enggak sih Pak. Itu sesuai dengan cocok-cocokan. Iya. Kita resepkan. Itulah sama. Sama adalah kami periksa dulu kondisi riwayat kesehatannya seperti apa, kondisi puntungnya seperti apa, terus kekuatan ototnya seperti apa, dan aktivitasnya bagaimana. Barulah kami resepkan. Oh gitu. Nah, resepkan, oh ini spesifikasinya seperti ini, barulah muncullah itu harga Pak. Kalau secara average saja nggak bisa Pak. Kalau misalkan obat kan Bapak bilang obat nih kan, ada obat generik, ada obat yang paten nih. Nah itu kan ada average ya Pak. Kalau misalkan untuk kaki sendiri itu kurang lebih bagaimana Pak? Saya nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetap ya harus Harus gini Pak, apakah dokter akan menginiin, saya izin ya dokter. Nggak apa-apa, silakan Pak. Dokter apakah langsung ini, obat ini harganya berapa nih? Oh, dia kan juga nggak akan tahu kan? Nah, yang penting ini resepnya cocok gini. Karena tetap kami sebagai tenaga kesehatan, tetap adalah sesuai dengan prosedur tenaga kesehatan. Ya, pemeriksaan, ini. Karena juga saya sudah punya SIP Pak. Atau surat izin praktek. Oke, udah teruji juga kan kalau sudah punya SIP kan. Oke. Berarti untuk prostetik sendiri Bapak Joko ini lebih mendeliver ke mana Pak untuk ininya? Sebenarnya lebih banyak B2C, langsung ke klien. Langsung ke klien. Salah satu klien yang Bapak pegang? Salah satu klien yang saya pegang dan juga mensupport saya menjadi entrepreneur adalah atlet paracycling, yaitu M. Fadli atau Muhammad Fadli. M. Fadli saya tahu. Ya, atlet paracycling. Ya, itu yang Bapak support ya? Ya, saya support untuk desainnya. Dulu beliau itu, Mas, saya minta tolong dong buatin kaki palsu khusus buat sepeda, gimana. Ya, itu dia berusaha. Saya tidak bisa janji ya, waktu itu saya bisa berusaha dan butuh proses perlu tentunya. Nah, setelah itu sekarang malah bisa mendapatkan medali emas di kejuaraan ya itu ya salah satu semangat juga Mas Fadli untuk mendorong saya menjadi entrepreneur. Jadi ya udahlah sekalian, sampai sekarang pun masih berhubungan baik. Ketika ada apa-apa
Mungkin di YouTube saya juga, di YouTube Bhinneka Persetik ada Mas Fadli testingnya. Sebutin dong, atau channelnya sebut apa? Channelnya kalau channel YouTube-nya adalah Bhinneka Persetik untuk saya. Bhinneka Persetik. Iya, Bhinneka N-nya double. Nah, jangan lupa subscribe. Iya, kalau yang satunya lagi kalau pribadi itu Joko Suliarto. Joko Suryanto. Iya. Ini saya masuk ke bagian komunitas. Komunitas ya. Komunitas ini adalah karena saya masuk baru entrepreneur itu 2021. 2021. Dan masuk 2 tahun ya. Iya, baru 2 tahun dan namanya juga entrepreneur baru butuh networking kan Pak. Betul. Sekarang siapa sih yang nggak butuh networking? Pastilah. Semua ini bisnis itu pasti membutuhkan networking Pak Joko. Ya, itu. Nah, di situ networkingnya saya masuknya alhamdulillah dari beberapa kali ternyata ya perjalanan lah itu kan. Nah, saya masuknya cocoknya dengan komunitas yaitu BNI. Singkatan itu bukan bank ya, itu adalah Business Network Internasional. Berarti bukan BNI ya Pak? Bukan. BNI ya? BNI. Kalau BNI ngomongnya pasti bank dong. Iya, ini BNI. BNI, Business Networking Indonesia. Business Network Internasional. Oh, internasional. Business Networking Internasional. Ya, Business Network Internasional. Oke. Itu sudah ada di Indonesia sejak berapa lama Pak? Kalau lama mungkin itu karena saya baru gabung ya. 2021 ya? 2022 akhir kemarin. Tapi kalau chapter-chapter yang sebelumnya itu udah ada yang 1 tahun lebih. Itu ada chapter kan BNI ada chapter. Sebentar Pak. Chapter itu apa Pak? Ini kan saya kurang paham nih Pak. Ada chapter-chapternya itu apa maksudnya? Jadi BNI itu adalah komunitas business owner tentunya kan, business owner. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan sedikit. Jadi BNI ini business owner berarti member-membernya ini para owner dan decision maker begitu. Betul Pak. Business owner terutama business owner. Business owner ya. Business owner, oke. Ya. Gitu. Nah, di situ itu kan BNI hanya ada satu kategori dalam chapter. Hanya ada satu kategori. Contohnya saya kaki palsu di chapter Magnify. Kalau ada kalau ada calon member yang bisnisnya sama, ya pasti mengutamakan member yang di dalam dulu. Nah, ketika ini ternyata kategori atau kualifikasinya sudah penuh, akan ada chapter yang baru, sehingga akan dibuatkan chapter yang baru agar di situ cuma ada satu lagi kategori atau klasifikasi bisnisnya. Nah, ini udah sebelumnya kalau Magnify itu lahir dari chapter sebelumnya yaitu Amplify. Amplify, Magnify itu adalah chapter. Nama-nama chapter. Chapter seperti kayak apa wilayah apa namanya? Komunitas tersendiri lah. Grup ya. Tapi namanya memang unik ya. Maksudnya ada Magnify, ada tadi apa? Amplify. Emang menggunakan bahasa asing ya. Iya, karena ini sebenarnya pakai dari pendirinya itu Dr. Ivan Meissner. Jadi dari luar sebenarnya. Makanya tadi BNI itu Business Network Internasional dan sudah 38 tahun. 38 tahun. Iya. Wow. Gitu 38 tahun. Nah, di sini memang masuk di Indonesia mungkin ya. Ini koreksi jika salah nih. Para ini yang senior di BNI itu tahun 2000 atau 2021 kayaknya. 2021. 2000 atau 2021. 2020 atau 2021 sekitar situnya. Ini masih di Indonesia untuk baru mulainya. Atau sebelumnya ya itu saya belum gabung soalnya kan. Ini belum gabung jadi saya belum makanya masih baru jadi informasi hal ini yang belum. Gabung bulan Desember 2022 nih. 22 ya. 2022 ya. Sekarang bulan Juni. Hampir Juni ya, Mei ya. Juni. Mei 2023. Sudah dapat keuntungan atau benefit apa aja, Pak? Yang jelas, keuntungan secara material itu memang belum ada. Yang paling untung adalah apa? Networking, Pak. Networkingnya sudah mulai. Networking tau. Tapi kembali lagi, ketika menjadi member tapi nggak aktif, ya nggak akan kelihatan. Tapi saya aktif di situ sehingga akan terlihat kan. Contohnya contohnya hari ini saya bisa ketemu Bapak nih. Oke. Ya kan? Iya. Di sini saya hadir jadi enak. Siap. Kita bongkar dikit. Pak. Ya. Jadi member bayar berapa, Pak? Member itu fluktuatif ya. Iya. Nggak mau dibongkar nih. Karena gini, itu based on dolar. Based on dolar. Based on dolar. Itu. Dan kalaupun di gini Pak. Kalau di rupiah kan berapa, Pak? Saya
ini bukan masalah, kalau saya bilangnya ini bukan masalah biaya, tapi perihal adalah sekarang gini, contohnya tadi Coach Reo mental health, kalau di Instagram udah centreng biru. Siapa sih yang nggak ingin ketemu, atau Ci Elme yang udah centreng biru juga. Ketika masuk BNA itu seperti udah karpet merah. Langsung ya. Langsung, nggak perlu ngelewatin protokol asisten gini loh, langsung karpet merah. Apakah itu bisa dibandingkan, Pak? Iya. Cuman kan kalau misalkan di rupiah kan ada nilainya, Pak. Ada, Berapa, tapi itu nggak bisa, Pak. Sekarang, Pak, gini. Apa beda-beda setiap orang? Nggak sama. Sama kan? Membernya sama. Berapa? Nggak bisa, saya. Karena ini, Oke. maaf ini nanti. Oke. Ini bukan koridornya, Pak. Bukan koridornya. Oke. Karena saya khawatir ketika saya nggak akan masuk ternyata, wah, gitu ya. Oke. Jadi saya tidak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya namanya orang punya masing-masing Iya. ya, Pak ya. Gitu. Oke. Berarti setelah Bapak masuk ini tadi Bapak bilang adalah keuntungannya adalah networking. Dari tahun 2022 Desember sampai tahun bulan Mei 2023 ini. Iya. Sekarang harapannya Pak Joko sendiri untuk kedepannya ini bergabung dalam BNI ini apa, Pak? Harapan saya sebenarnya nih, karena saya adalah profesional dan baru di bidang prostetik. Maksudnya untuk masyarakat kan baru mengenal ya. Itulah education pastinya. Edukasi. Bahwa sudah ada profesional loh yang memang membuat kaki palsu atau prostetik itu tadi. Sudah ada profesional dari nih business owner kan. Business owner kalau udah mengenal ya kan, otomatis kan lebih mudah menyebar informasi ini. Pasti. Nah nantinya yaitu kan ini istilahnya salah satu core value-nya adalah tabur tuai lah, Pak. Kita menyebarkan ini networking, informasi. Ya nanti nggak tahu pertengahan bulan depan atau besok atau tahun depan itu pasti akan ada, insya Allah akan ada hasilnya, panennya. Amin. Iya. Gitu. Kalau untuk produksi sendiri, Pak, itu di mana, Pak? Kalau saya kalau dari saya dokter, karena masih startup atau merintis itu masih dari praktek mandiri, Pak, dari rumah. Dari rumah. Di daerah Jakarta. Ciledug, Tangerang, Ciledug. Oh, di Ciledug. Oke. Ciledug, Tangerang. Oke. Gitu. Apalagi untuk ini sendiri mungkin kalau misalkan ada orang yang kakinya Ya. buntung, Ya. tapi dia tidak mampu dan dia bertemu dengan Bapak mungkin, itu apa yang Bapak lakukan? Mungkin Bapak memberikan sebuah harga khusus atau seperti apa? Sebenarnya gini, Pak, itu memang kami fokusnya di bisnis. Ya. Nah, kalau seperti itu Indonesia itu nggak banyak, Indonesia itu nggak kekurangan orang baik kok. Gitu. Masih banyak, contohnya orang-orang baik yang memang donasi pribadi, donasi dari CSR perusahaan ataupun yang lain. Jadi kita ngaji dari situ. Jadi Bapak menyarankan biar untuk masuk ke satu program-program itu kan biasanya ada kan, Pak ya? Ya ada program seperti itu. Nah, memang ini saya boleh izin sedikit informasi ya. Boleh, silakan. Informasi kalau untuk perusahaan-perusahaan mungkin saya sarankan adalah untuk donasi atau CSR perihal kaki palsu lebih bagus lagi, lebih utama adalah ke profesionalnya. Karena itu ini saya menyampaikan dari rekan-rekan yang memang penerima juga atau pemakai kaki palsu. Kenapa? Ketika dapat bantuan atau apa ya, alhamdulillah dapat. Tapi kok banyak masalah ya, masalah dalam arti ini lecet, nggak enak gitu, sehingga kebanyakan dari mereka, ini saya izin mewakili nih seorang profesional, mewakili nih, nggak enak ya, nggak bisa dipakai. Gimana sih, saya ibaratnya gini, buat Bapak kan bingung kan membayangkannya. Nggak bingung saya. Mudahnya gini Pak, Bapak pakai sepatu, ketika jalan kok ada yang sakit, nggak enak, ya kan? Ternyata dicek, ini kayaknya ada kerikilnya nih. Bapak ambil kerikilnya, dikeluarin, jalannya enak. Nah, kalau buat ini soketnya tadi, Pak, soketnya ini adalah yang di personal. Nah, itu enak apa enggaknya? Itu dicek itu halus enak, tapi dipakai kok nggak enak. Dan disitulah profesional lain. Itu kayak batunya ini biar saya ini nih modifikasi biar benar-benar enak, nyaman. Akhirnya kan Bapak kalau pakai sepatu ada batunya dengan nggak ada batunya, lebih enak mana? Pasti nggak ada batunya kan? Iya. Berarti bisa saya simpulkan kalau buatan pabrik itu tidak selalu bisa membuat nyaman si pengguna kaki palsu ya, Pak? Tidak. Gitu ya? Betul ya, Pak? Yang utama kan sambungannya atau soketnya, Pak. Oke. Yang masih merasakan adalah sambungannya ini. Ya kan? Ya tadi yang kalau Bapak pakai sepatu, ya ada kerikilnya, ya mau
jalan keliling mall contohnya atau jalan terus menerus ya pasti sakit, berdarah, lecet. Oh. Kalau nggak ada kerikilnya ya udah aman-aman saja. Itulah yang paling mudah gitu Pak. Jadi Bapak lebih mudah memahami Iya, kan? mudah memahami Karena itu saya. adalah soketnya yang paling utama. Iya. Kalau telapak kaki itu faktor mungkin kalau menurut saya adalah faktor kedua, ketiga atau bahkan kelima. Ya. Jadi ini yang tenang gini Pak. Tadi kan juga tanya harga dan lain-lain. Iya. Yang jelas kita ada pilihan. Ada Kita pilihan. pilihannya. Oke. Tapi tetap yang utama kami mengutamakan adalah soketnya. Soketnya kita yang paling cocok, yang pastinya dibuat secara personal, personalize. Nah bawahnya pipa yang paling terjangkau pun nggak masalah. Jadi kita memiliki 3 pilihan, 3 pilihan ya. Jadi pilihannya untuk komponen yang pasti lebih ini adalah untuk yang memang terjangkau atau yang menengah bawah, ada yang menengah, ada yang atas. Yang excellent. Ya itu makanya tadi harga, Pak Riz, Iya. saya juga bingung. Riz saya itu Tergantung ya Pak. besar banget. Ada bahan apa? Ada harga, ada rupa ya Pak ya. Iya. Mau yang murah ya berarti ya yang sekedar maksudnya dari plastik atau karbon gitu mungkin ya. Kalau saya soketnya itu dari karbon pastinya. Oh, Kalau soket dari bawahnya karbon. pipa besi telapak kaki. Yang membedakan hanya pipa besi sama telapak kakinya. Spesifikasi telapak kakinya yang akan membedakan harga. Sama kalaupun atas lutut, ya di lututnya, jenis lututnya gitu. Terus ada juga yang apa namanya? Kan kalau pakai sepatu kaos kaki. Iya. Ya, contohnya gitu. Kaos kaki kalau di kaki palsu itu liner. Liner itu jika ada banyak jenisnya, itu juga akan membedakan harga. Oh. Jadi gini, kalau saya Pak, ini saya pesan adalah sebenarnya kualitas buah kaki palsu itu bukan berdasarkan dari komponennya. Bukan. Lalu Dari soketnya Pak. soketnya. Soketnya yang sambungan untuk atau wadah puntungnya. Nyaman apa enggaknya ya di situ Pak. Jadi ibaratnya tadi Bapak pakai sepatu yang paling mahal berapa Pak? Contohnya ada ratusan, puluhan juta. Puluhan juta. Tapi ada kerikilnya Bapak mau pakai nggak? Enggak. Harus dikeluarin dulu. Keluarin dulu. Nah, Iyalah, kalau pasti Bapak nggak ini nyaman. pakai yang ratusan ribu tapi nggak ada kerikilnya, Ya. yang ratusan ribu kan yang ada Iya. kerikilnya, Ya, tetap nyaman ya. Ya, lebih enak Iya. harganya yang tinggi tapi juga nggak ada kerikilnya pasti yang ini kan. Iya. Oh, itu jadi analoginya seperti Analoginya itu. seperti itu, lebih mudahnya seperti itu lebih Pak. mudah seperti itu. Jadi biar Bapak juga untuk memahami bagaimana sih kenapa sih ada profesional, itulah profesionalnya di situ bermain. Tapi kembali lagi ke masyarakat Pak. Iya. Pilihannya untuk memiliki masyarakat ya, untuk memilih bagaimana ya sesuai dengan kocek lah kalau ini gitu kan. Saya contohnya gini, kenapa sesuai dengan masyarakat? Ini saya izin untuk edukasi ya, ini bukan apa-apa. Jadi antara dokter gigi dengan ahli gigi atau tukang gigi, Bapak sudah jauh bisa. lah, beda lah. Ya itu, udah tahu bedanya kan? Jauh Pak. Tapi kalau untuk saya, untuk saat ini Bapak belum bisa membedakan kan? Sama kan, sama seperti itu. Nah, Bapak itu. udah punya surat izin praktek. Berarti Bapak ada sebagai sekarang- dokter kan di sini kan. Tapi kan kembali lagi ke masyarakat mau pilih mana kan? Iya. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi kalau Bapak dengan saya analogikan tadi dokter gigi sama yang tadi, yaitu ya saya masuknya ke arah tenaga kesehatan atau dokter giginya itu. Jadi kalau untuk harga, berarti kalau dibandingkan dengan yang ahli gigi atau itu ya nggak bisa. Kalau harga berarti Pak Joko ini sudah masuk ke dokter spesialis. Kurang lebih gitu Pak. Iya, Bukan betul. dokter umum lagi gitu kan, udah spesialis. Sudah spesialis. Dan apalagi kita programnya adalah bukan hanya produk, tapi kita pendampingan bagaimana nanti caranya itu pola jalannya itu natural. Pola jalan natural. Kita dampingin Pak. Oke, ada yang kelewat tadi Pak. Ini kalau produksi yang Bapak bikin untuk 1 kaki atau 2 kaki itu berapa lama Pak? Kalau produksinya cepat Pak, 1 sampai 2 minggu aja. 1 sampai 2 minggu, oke. Tapi yang lebih lama adalah proses latihan berdiri dan jalan. Karena perlu kekuatan otot dan keseimbangannya, itu yang kita latih. Itu include ya Pak ya? Bapak sudah termasuk itu ya? Harga itu sudah termasuk itu ya? Iya, sudah satu paket full. Satu paket full ya? Dan sampai bisa jalan normal, rasakan seperti punya kaki yang asli gitu ya? Kita nggak bisa sampai segitu juga Pak. Ini setidaknya sudah bisa mandiri. Iya, sudah bisa mandiri. Enak lah dipakai gitu kan? Dan itu programnya pendampingannya itu bukan sampai, saya koreksi sedikit, bukan sampai bisa jalan, tapi program pendampingan kami itu sampai dengan 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Jadi bisa kurang, rata-rata sih 2 sampai 4 bulan udah bisa jalan. Nah sisanya itu buat saya follow up. Gitu. Itu saya dampingin terus. Untuk after sale service, ini kan bicara kan biasa gitu kan? Udah follow up Pak. Udah follow up? Iya. Tetap after sale service ini setelah, ini kan tetap kita ada quality control.
pengalaman dari Jerman mah udah nggak usah diragukan lagi ya Pak ya. Iya, jadi sudah pernah kerja. Sudah di- 5 tahun 5 tahun. dari perusahaan Jerman, jadi ya 5 tahun dah quality control kita ada, kan namanya juga personal soketnya, personal di buat sebenarnya kita ada quality control, kita tes soket, kita tes soket, habis itu ya ketika udah oke semuanya kita final pakai yang karbon tadi Pak. Oke. Nah setelah itu final karbon kita ada follow up 1, 3, 6, 12 bulan. Itu kaki palsu itu pasti memerlukan penggantian spare part. Makanya saya juga follow up itu. Dan saya pesan juga kaki palsu itu tidak bisa dipakai seumur hidup. Oh, Seperti ada sepatu. ausnya juga. Iya, sepatu emang bisa dipakai seumur hidup. Nggak bisa juga kalau dipakai terus, Pak. Nggak bisa. Pasti ada Pasti ausnya. ausnya. Namanya sol juga pasti aus. Iya, gitu. Iya. Oke, thank you banget nih Pak. Thank you, Joko, Pak, ya atas ini. informasinya. Siapa? Mudah-mudahan sukses bisnisnya Pak Amin. Joko dan Dan- mudah-mudahan juga banyak orang-orang yang datang ke Bapak untuk Amin. yang profesional sebagai profesional tentunya ya Pak Iya. ya untuk Dan- bikin kaki palsu. Ya, betul Pak. Dan tentunya ini adalah edukasi yang utama ya Pak ya. Dan juga ada terima kasih nih udah masuk di channelnya YouTube-nya Ya. Bapak. Namanya apa tadi Pak? Namanya detik60.tv Pak. Oke, detik Ya. 60.tv. Ya. Oke. Nanti harus di-subscribe juga ya Pak. Siap, siap Pak. Siap. Oke, sekali lagi, Pak. Thank you. Siap Pak. Siap.